kita nanti biar orang tonton Oke YouTube, deh, siap. Oke deh orang semuanya kita ya, kasih tahu. sesuai instruksi ya. Oke, boleh open mikrofonnya semuanya. Satu, dua, tiga. Clayut Community Bertumbuh bertumbuh berdua berdua bersama. bersama. Yes, 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 yes. yes. Oke, Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, kita akan memulai untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Happy yang akan memulai. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ibadah kita. Mari kita bersatu hati berdoa dulu sebelum kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami anak-anak mudamu berkumpul kembali ya Tuhan. Ingin memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami anak-anakmu Tuhan pada malam hari ini. Kau urapi setiap kami yang datang ke hadirat-Mu. Biarlah setiap beban apapun yang kami bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan bisa menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Amin. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saya kita katakan ku tak membawa, oh ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, amin. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Masih tangkap pujian dari Allah, katakan ku tak membawa, ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, ini hidup kami, dengan senang hati kami pujimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari yang Kau berikan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Kami keadaan baik, kami sehat, kami bisa makan dan minum, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa dilindungi juga dari segala hal-hal yang buruk, semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus taat kepada Engkau, apalagi di masa-masa sukar ini, supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak muda-Mu, terus dengar-dengaran akan suara-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi perkataan-Mu, biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati komunitas ini, Kau hadir di tengah-tengah kami, berkati setiap hamba-Mu yang melayani. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Happy. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing atau firman Tuhan dari Kak Cindy. Kepada Kak Cindy, saya persilahkan. Thank you Kak Natalia, thank you Kak Happy. Shalom semuanya, shalom. 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 Wow, semangat sekali. Shalom. Wow. Iya dong. Wah, siapa tuh yang bilang ya dong ya? Kok nggak tahu? Rizky. Oke. Kenalin, banyak yang baru ya yang aku tahu ya. Kenalin, nama aku Cindy Natalina Sagala, aku dari Medan. Horas. Gimana sih orang Batak? Horas. Oke. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, aku mau kita berdoa dulu ya.
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bukan karena kekuatan kami bisa bersekutu bersama kembali di dalam komunitas ini Tuhan Yesus, dan bahkan sebentar kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah penyertaan Tuhan ada di setiap hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami, hingga kami mengerti apa maksud Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa memahami, bahkan ajari kami Bapa untuk rindu melakukannya sebab kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Bapa, kami serahkan fokus kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, haleluya, amin. Oke, eh, boleh dibantu monitor untuk PowerPoint yang sederhana itu. Oke, thank you Kak Ganda ya. Teman-teman, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan. Ini flyernya nih keren banget nih, warna kuning. September ceria, ada mataharinya. Tepuk tangan dulu untuk yang buat siapa? Kak Nita. Kak Nita, thank you. Oke. Nah, penyertaan Tuhan ini diambil dari Roma 8 ayat 8. Boleh next, Kak. Mungkin dari 18 kita yang ada di sini, boleh satu orang bacakan untuk kita semua. Silakan. Oke, Kak Yusuf. Silakan. Kak Yusuf namanya sekarang ya. Oke. Iya dong, Yusuf. Penyertaan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Oke. Thank you Kak Yusuf untuk bantuannya. Nah, teman-teman, mungkin ini ayat Alkitab yang udah hafal kali ya, di luar kepala lah bisa dibilang. Nah, tapi di sini kita mau sama-sama mungkin namanya apa ya? Menyalakan kembali roh api itu, kepercayaan kita, iman kita, meneguhkannya iman kita tentang firman Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang itu kalimatnya tuh kita tahu sekarang. Berarti ada hal yang telah berlalu. Ada hal yang telah berlalu dan kita tahu sekarang. Berarti mungkin hal yang lalu kita tuh seolah-olah tidak menyadari sebenarnya Tuhan tuh menyertai kita dalam segala sesuatu. Dan kita baru sadar hari ini gitu. Mungkin ada kalanya seperti di Fire ada dibuatkan. Apakah kamu merasa diberkati hari ini atau kamu merasa sedih hari ini? Nah, mungkin yang lalu itu adalah yang sekarang sedang kita alami. Mungkin sekarang kita seolah-olah kayak jalan sendiri, kayak ngapa-ngapa itu sendiri, kayak segala sesuatu tuh kayak, aduh aku nggak tahu apa-apa, cuman kayak ya udah rutinitas, jalanin aja gitu. Aku nggak ngerti, aku nggak paham gitu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku percaya untuk teman-teman nih yang udah tahu panggilan hidupnya, sebenarnya aku tuh diciptakan untuk apa sih? Aku percaya untuk teman-teman yang sudah paham arti hidupnya, aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu apapun yang teman-teman kerjakan, itu semua mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini ya seperti seolah-olah yang tadi kayak nggak ada jalan keluar atau apa, tapi percayalah Tuhan turut bekerja sebab teman-teman mengasihi Tuhan. Teman-teman sudah tahu panggilan Tuhan. Teman-teman sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup teman-teman. Oke, coba next Kak Ganda. Oke, nah mungkin udah pada tahu sih, tapi aku mau tanya juga. Kira-kira gambar pertama itu siapa ya? Boleh langsung speak up aja? Yunus. Ya, Yunus.
Pinter. Yang di bawahnya itu kira-kira apa ya? Gambar apa? Daniel, Singa. Daniel. Oke, yang sampingnya sebelah kanan? Daud Goliat. Ya, benar. Kita juga udah tahu nih ceritanya, tapi kita mau sama-sama kembali merenungkan tentang bagaimana Yunus di perut ikan masih bisa hidup, bagaimana Daniel di gua singa masih bisa hidup, dan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat dan dia bahkan Tuhan angkat. Nah, itu semua apa? Kalau bukan penyertaan Tuhan itu sendiri. Karena menurut logika aja ya, kalau mungkin sekarang nih yang kita alami, kita logika-logikakan. Aduh, kayaknya aku tuh nggak bisa sukses. Aduh, kayaknya aku tuh susah deh ini semua kita logikakan apa yang terjadi. Coba kita logikakan. Kalau Yunus di dalam perut ikan masih bisa hidup nggak? Sebenarnya nggak masuk akal. Kalau si Daniel di gua singa yang kita tahu singa makan daging, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Semua nggak masuk akal. Tapi semua bisa terjadi karena apa? Penyertaan Tuhan. Coba next lagi, Kak. Oke, aku mau satu orang lagi bacakan ayat ini untuk kita semua. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, thank you Kak Andrean Hangga Pratama. Salam kenal, aku baru tahu nih ada Kak Andrean. Nah, Salam kenal teman-teman, kembali. ya thank you. Teman-teman, kita tuh keren banget ya. Nih ya, kalau misalnya nih, kita tuh punya kenalan contoh orang yang berkuasa. Mungkin bilang aja apa ya, polisi gitu. Polisinya bilang kayak gini, udah kok nggak usah takut. Pokoknya kok di jalan mau terobos lampu merah itu udah lah, aman lah itu. Pokoknya yang penting kok cepat aja lah. Karena aku tuh polisi, aku tuh bisa ngejagain kok tuh nggak perlu khawatir gitu. Pasti kita, udahlah adanya nanti dekingku ya kan. Ini kerennya adalah Tuhan yang memiliki segalanya, yang bisa buat segala sesuatu, bilang kayak gini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Hei kita semua yang ada di sini. Tuhan udah bilang gini, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa banget gak kalau misalnya iman kita kembali diteguhkan. Ada Tuhan loh yang mau pegang tangan kita dan ada Tuhan loh yang bilang kita jangan takut. Dan ada Tuhan loh yang mau menolong kita. Keren banget gak kalau iman kita tuh teguh, aku ditolong Tuhan nih, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu nih, iya pasti aku bisa nih. Keren banget gak? Mungkin aku percaya kita pernah mengalami itu dan mungkin ada kalanya mungkin kita drop lagi kan, tapi kita diingatkan kembali untuk hal ini. Ingat Tuhan loh yang sendiri yang bilang, jangan takut, aku menolong engkau. Oke, next Kak. 2 slide lagi, gak lama-lama. Oke, bantu satu orang lagi. Ayo, bantu kakak-kakak. Matius 6 ayat 26. Boleh aku bantu? Boleh. Apa itu? Oke, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow. Demikian. Oke, Tuhan. thank you Kak Eni. Tadi Tuhan udah bilang, aku ini Tuhan Allahmu, aku menolong engkau, jangan takut. Tuhan kasih contoh. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mungkin aku pribadi juga seperti mungkin ya dulu atau hal yang lalu sering sekali membandingin diri dengan orang. Maksudnya gini, kadang kita memakai ukuran dunia untuk menyatakan kita itu seolah-olah diberkati. Padahal arti diberkati itu tidak hanya soal materi. Di saat kita bisa menghirup udara, coba semua dulu hirup udara di ruangannya masing-masing. Dengan bebas, tanpa oksigen, tabung oksigen dari rumah sakit, itu tuh sebenarnya udah luar biasa banget itu. Itu udah salah satu bukti penyertaan Tuhan. Tuhan udah kasih
Tuhan udah bilang dari perkataan, mungkin kita dengar, dan sekarang Tuhan mau kita melihat, memandang burung-burung di langit aja, itu Tuhan pelihara gitu. Apalagi kita yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita yang bahkan diselamatkan, yang Tuhan tuh nggak mau kita itu masuk dalam maut, tapi Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia di kerajaannya di surga. Luar biasa sekali bukan Tuhan kita? Dan ku percaya penyertaan Tuhan itu sampai saat ini pasti ada. Pasti itu tidak gimana, itu udah karakter Tuhan yang namanya menyertai kita, karena Tuhan tuh sayang banget sama kita. Oke, the last slide please. Nah, ini aku yang baca dan kita sama-sama dalam hati mungkin boleh baca. 2 Timotius 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Teman-teman, ini ada hal yang paling penting untuk kita. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di saat kita percaya penyertaan Tuhan, kita mungkin memandang tubuh kita. Aku masih bisa menghirup udara yang segar, aku masih bisa berjalan. Puji Tuhan, itu penyertaan Tuhan, aku percaya. Jiwa kita, ayo kita, jiwa kita tuh benar-benar menyadari penyertaan Tuhan tadi. Gimana ya, jiwa itu ya, misalnya, kita tetap mengucap syukur, tidak mengeluh, kita tidak menghakimi hari kita tidak mengatakan hal negatif tentang orang lain, karena itu tentang jiwa juga. Jiwa yang gimana kita bisa happy, karena kan kita tuh bisa senang gitu kan bukan soal keadaan, tapi gimana kita menyadari penyertaan Tuhan hingga kita bisa sukacita, hingga kita bisa tenang, hingga kita bisa damai. Dan yang jangan dilupakan adalah roh kita, teman-teman. Roh kita. Bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan dalam roh kita? Tuhan udah bilang, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Di saat kita merasa Tuhan menyertai kita di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, Tuhan juga mau menyertai di dalam roh kita. Makanya kita harus tetap menjaga api roh itu. Tetap membangun mesbah, tetap saat teduh, tetap baca Alkitab, tetap puji Tuhan, tetap sembah Tuhan. Sebab Tuhan mau menyertai kita seutuhnya. Tuhan tidak mau hanya mungkin secara terlihat fisik aja, mungkin atau orang melihat dari sosial media kita yang happy jalan-jalan dan sebagainya, tapi Tuhan lebih rindu sampai ini ada keluar ayatnya tuh untuk mau menyertai roh kita. Jadi biarlah roh kita Tuhan sertai, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Dengan apa? Dengan kita tetap berdoa saat teduh, membaca Alkitab. Nah, ini adalah renungan yang bisa aku sharing untuk kita semua tentang penyertaan Tuhan. Dan apapun keadaan kita hari ini, percayalah. Selagi kita masih hidup, masih bisa ngirup udara di dunia ini, itu artinya masih ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Aku percaya sebab Tuhan itu di luar logika banget lah. Kita tuh nggak bisa membatasi dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita dengar, nggak bisa. Karena Tuhan itu benar-benar di luar ekspektasi banget. Tuhan itu tidak bisa kita selami apapun perbuatannya. Kita itu hanya perlu percaya, tetap jaga hubungan dengan Tuhan yang seperti tadi sudah Cindy jabarkan. Oke teman-teman, selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami ada 17 orang di sini Bapak. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan, itulah yang mengajari kami, hingga kami semakin kuat, hingga kami semakin diteguhkan Tuhan, bahwa Engkau Yesus Allah kami, Engkau sangat kami perlukan Bapak, dan kami percaya Bapak, Engkau sangat mengasihi kami, terbukti dari penyertaan Tuhan, melalui tubuh kami yang sehat, melalui jiwa kami yang penuh sukacita, damai sejahtera, melalui roh kami yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu kami rasakan di setiap waktu, di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Bapa, biarlah firman yang ditabur itu tidak sia-sia, tetapi biarlah dapat bertumbuh bahkan berbuah di setiap kehidupan kami, dan kami rindu hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar kami ingin saling mendengarkan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap teman-teman, sharing bahkan kesaksian, biarlah apapun yang disampaikan teman-teman Tuhan itu bisa menguatkan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Amin. kembali ke Terima Kak Natali. kasih. Terima kasih Kak Cindy. Puji Tuhan ya, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan dan tidak akan